Tanggapan terhadap alasan pertama, bahwa penyidik pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara aku telah melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi, ahli maupun alat bukti lainnya yang kesemuanya tersebut telah dibuatkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang selanjutnya penuntut umum tuangkan dalam surat dakwaan, bahwa perbuatan terdakwa MD Rizal SPD bin Abbas Binu almarhum telah melanggar ketentuan dalam pasal 10 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian karena perbuatan terdakwa MD Rizal diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka berdasarkan ketentuan pasal 5 junto pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 junto keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 penuntut umum melimpahkan perkara dengan terdakwa MD Rizal ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa terkait apakah perbuatan pengerukan dan pemasangan kayu penahan guna mengurangi beban agar sipil lainnya tidak roboh tidak harus melalui delik tindak pidana korupsi, melainkan ke peradilan umum. Dan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa setidak-tidaknya bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurut pendapat kami, penuntut umum tidaklah tepat disampaikan dalam eksepsi ini karena itu merupakan atau masuk dalam materi perkara yang tentunya haruslah dibuktikan dulu melalui proses pemeriksaan alat bukti di persidangan ini. Penasihat hukum terdakwa hendaknya memahami kembali tentang sifat kekhususan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pemberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas lex specialis derogat legi generali atau hukum khusus menyampingkan hukum umum, bahwa oleh karena ketentuan yang didakwakan dalam pasal 10 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hendaknya penasihat hukum terdakwa mencermati kembali uraian dari unsur pasal tersebut sebelum menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara MD Rizal, sehingga penasihat hukum terdakwa menyatakan di mana perkara ini hendaknya diadili menurut pandangan penasihat hukum terdakwa. Oleh karena itu dalil penasihat hukum terdakwa tersebut adalah mengada-ngada dan tidak dasar sehingga harus ditolak. Bahwa keberatan kedua penasihat hukum terdakwa, kami menanggapi bahwa terkait eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut, kami penuntut umum berpendapat penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami surat dakwaan yang telah kami buat. Karena surat dakwaan yang telah kami buat telah kami susun secara runtut dari awal kejadian terkait proses pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhirnya ada perbuatan terdakwa yang telah merusak pekerjaan paket 1 Evertman Sungai Kampar Danau Kajuh tahun anggaran 2018. Bahwa dalam gugatan perkara perdata yang diajukan oleh PT Raja Oloan benar memang terkait pembayaran atas prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan. Tetapi bukan karena tidak dibayarkannya pekerjaan tersebut kami mendakwakan terdakwa MD Rizal, tetapi oleh karena perbuatan MD Rizal yang telah merusak atau menghancurkan atau tidak dapat dipakainya pekerjaan paket 1 rekrutmen surat tersebut dengan menggunakan alat berat berupa eskavator lowong am, di mana pekerjaan paket 1 rekrutmen yang telah dihancurkan dirusak merupakan atau yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang bahwa pekerjaan paket 1 rekrutmen pada Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan oleh PT Raja Oloan selaku kontraktor pelaksana pekerjaan yang didukung dengan telah di PHO-nya pekerjaan tersebut berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan nomor 614-PUPR/SDA-Banjir-BAP-2019/001 tanggal 19 Februari 2019
Dan berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 614 garing PUPR garing SDA garing banjir garing BAP garing 2019 garing 002 tanggal 20 Februari 2019 serta berita acara serah pertama pekerjaan nomor 614 garing PUPR strip SDA garing banjir garing BAP garing 2019 garing 003 tanggal 20 Februari 2019 yang kemudian juga digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka hakim yang memeriksa gugatan perkara perdata yang diajukan oleh PT Raja Olwan. Benar, memang terkait pembayaran atas prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan. Karenanya tidak tepat penasihat hukum terdakwa menyatakan dakwaan penuntut umum prematur. Kemudian terkait alasan penasihat hukum terdakwa mengenai belum adanya FHO, maka pekerjaan paket 1 rekrutmen bukanlah atau sepenuhnya termasuk aset daerah. Bahwa hancurnya atau rusaknya pekerjaan paket 1 rekrutmen pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan tahun anggaran 2018 tersebut bukan oleh karena kesalahan PT Raja Olwan selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, tetapi oleh karena dihancurkan atau dirusak oleh terdakwa Ende Rizal bersama-sama dengan terdakwa T. Firda dengan menggunakan alat berat berupa eskavator lokal. Penasihat hukum keliru memahami arti FAO bahwa FAO dinyatakan apabila pekerjaan tersebut telah melalui proses pemeliharaan akibat adanya kerusakan-kerusakan kecil pada suatu pekerjaan fisik. Bagaimana mungkin PT Raja Olwan selaku kontraktor pelaksana pekerjaan memelihara atau memperbaiki pekerjaan telah dihancurkan atau dirusak oleh terdakwa Ende Rizal bersama-sama dengan terdakwa Firda sebagaimana dakwaan kami penuntut umum. Karenanya tidak tepat atau merupakan pemahaman yang keliru penasihat hukum terdakwa menyatakan dakwaan penuntut umum prematur. Selanjutnya terkait adanya penghitungan biaya pemulihan untuk dapat ke dalam kondisi semula yang kami cantumkan di dalam surat dakwaan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ahli fisik atau guru besar teknik sipil Universitas Islam Riau yaitu Prof. Dr. Insinyur Haji Sugeng Wiono MMT. Membutuhkan biaya pemulihan untuk dapat kembali kepada kondisi semula sejumlah Rp369.817.700 yang secara jelas nanti pada pemeriksaan perkara akan kita buktikan melalui pemeriksaan keterangan ahli dimaksud. Keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa. Tanggapan kami bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terkait tidak diuraikannya perbuatan terdakwa dalam dakwaan adalah keliru. Jelas-jelas dalam surat dakwaan halaman 4 telah kami uraikan perbuatan terdakwa Ende Rizal yang berawal dari menghubungi terdakwa Tengku Firda dan selanjutnya sehingga pekerjaan paket 1 rekrutmen Sungai Kampar Dana Kajui tahun anggaran 2018 menjadi hancur, rusak. Dan inilah perlu pembuktian lebih lanjut dalam proses persidangan dari alat-alat bukti yang akan diajukan oleh kami selaku penuntut umum.